Perkenalkan, nama saya Rafiqah Hamidah dengan NIM 1042001 dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ragam pendekatan studi filsafat hukum Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ragam pendekatan studi filsafat hukum Islam. Yang pertama, koherensi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ragam pendekatan studi filsafat hukum Islam. Menurut teori kebenaran, yang pertama teori koherensi. Teori koherensi ialah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren dan komprehensif. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Jadi kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima dan diakui sebagai benar. Contohnya, semua manusia akan mati dan si fulan adalah manusia, berarti si fulan akan mati. Teori korespondensi. Teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika korespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Dengan kata lain, kesesuaian antara pernyataan tentang suatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Contohnya, ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta. Teori kebenaran pragmatis. Kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis bagi kehidupan manusia. Kata kunci teori ini adalah kegunaan, dapat dikerjakan, akibat dan atau pengaruhnya yang memuaskan. Contohnya seperti kebenaran tentang adanya Tuhan. Para penganut paham pragmatis tidak mempersoalkan apakah Tuhan memang ada, baik dalam realitas atau idea. Yang menjadi perhatian mereka adalah makna praktis. Keyakinan akan Tuhan membawa pada hasil yang terbaik. Yang menjadi justifikasi dari segala tindakan kita adalah, dan yang meningkatkan suatu kesuksesan, dan itu adalah kebenaran. Teori kebenaran agama atau religius atau ideologis. Suatu pernyataan adalah benar jika menurut agama atau keyakinan ajaran bahwa itu benar sesuai dengan kebenaran. Contohnya, Muhammad adalah utusan Allah, Al-Quran adalah firman Allah, seluruh informasi pernyataan adalah kebenaran, azab kubur dan hari kiamat adalah nyata. Relevansi teori-teori. Teori-teori di atas dinilai masih memiliki celah sisi kritik oleh para ahli. Teori-teori di atas lebih tepat dipandang saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Pendekatan studi filsafat hukum Islam bertumpu pada kebenaran dalam hukum Islam, dengan tetap memberi ruang nalar kritis dari sudut teori koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Filsafat hukum Islam dalam sudut kaji. Yang pertama, ontologis. Arti kata ontologi berasal dari dua dalam bahasa Yunani, onto dan logos. Onto artinya ada, sedangkan logos artinya ilmu. Maka ontologi berarti ilmu tentang yang ada. Hakikat ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Untuk alasan inilah, objek kajian ontologi adalah sempat mengalami pembenturan ideologi tentang yang ada. Perbentuan terjadi antara kaum ontologi merealistik dengan kaum ontologi teologis. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah, menurut bahasa Yunani, episteme artinya pengetahuan, logos pengetahuan sistematik, yang menguraikan secara ringkas pengetahuan sistematik tentang pengetahuan. Logos yang artinya pikiran. Epistemologi biasa dan dapat disebut logika atau ilmu tentang tata cara berpikir. Di dalam sistem filsafat, epistemologi berpengaruh untuk melanjutkan pengembaraan ontologis. Ketika hakikat suatu sudah dapat dicapai, maka yang dilakukan adalah mencari tahu bagaimana sesuatu itu terjadi atau bagaimana caranya memperoleh sesuatu itu. Yang ketiga, aksiologi. Dalam bahasa Yunani,
Aksios artinya ilmu, logos nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Makna aksiologi dalam filsafat. Memang dalam cabang filsafat ini, pengertian aksiologi akan merujuk pada nilai-nilai dan makna kegunaan dari ilmu. Jadi setelah para filsuf berdebat tentang ontologi, mencari kebenaran epistemologi, maka sampailah mereka pada pernyataan mengenai kegunaan dari hakikat ilmu yang dicari tersebut. Di materi kedua, saya akan membahas tentang Bayani, Burhani, dan Irfani. Merupakan suatu metodologi atau cara-cara untuk memperoleh pengetahuan dalam Islam. Secara sederhana, Bayani adalah metode berpikir yang berlandaskan kitab suci atau Al-Quran dari lahirnya ilmu fikih dan ilmu kalam. Sedangkan Burhani dalam metode berpikir yang berdasarkan runtutan nalar, logika, dan melahirkan ilmu-ilmu praktis dalam kehidupan manusia seperti ilmu biologi, fisika, dan kimia. Irfani adalah metode berpikir yang berlandaskan atas pendekatan dan pengamalan langsung atas realitas spiritual keagamaan. Dari Irfani inilah lahir ilmu tasawuf. Metode Burhani menempatkan akal dalam posisi yang tinggi dan sangat menekankan proses serta peranan analisis rasional. Dalam Burhani, wahyu dan intuisi tidak mendapatkan tempat serta mengandalkan kekuatan akal untuk mencari kebenaran. Burhani dapat dikatakan sebagai aktivitas pikiran untuk menetapkan suatu benar atau salah proposisi melalui metode penyimpulan, dan itu menggunakan logika penalaran. Irfani menempatkan pengalaman spiritual keagamaan sebagai landasan sehingga menghasilkan tasawuf. Dimensi Irfani terutama terletak pada aspek batinnya, sementara akal dipakai untuk menjelaskan pengalaman spiritual tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, Irfani mewujudkan dalam intuisi, kemampuan untuk memahami sesuatu tanpa melihat penalaran rasional. Ketiga, epistemologi Islam ini memang secara nampak memiliki basis dan karakter yang berbeda. Pengetahuan Bayani didasarkan pada teks, Burhani pada rasio, dan Irfani pada intuisi. Penggunaan ketiga pendekatan tersebut tidak dilakukan secara alternatif, di mana satu dan apabila tidak dimungkinkan diambil yang lain. Pendekatan tersebut digunakan secara sirkular, yakni digunakan bersama-sama apabila diperlukan. Dalam suatu situasi tersebut, bobot penggunaan salah dari ketiga pendekatan ini mungkin lebih dominan. Misalnya dalam kasus penentuan awal bulan Komariah bisa menggunakan pendekatan Burhani, sementara untuk kasus kunut, salat tarawih, haji, dan lain-lain lebih memaksimalkan peran Bayani. Penggunaan secara sirkular maksudnya tidak hanya menggunakan satu pendekatan saja secara egois. Di sini pendekatan Irfani memainkan perannya dalam menyimbangkan antara kutub Bayani dan Burhani, yakni dengan kemurnian intuisi dan kebersihan hati. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.